Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini, di subuh Allah ini, kita terus untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sejak kita membuka mata di tadi pagi hari. Kita tidak lupa untuk terus mensyukuri bahwa Allah SWT memberikan kehidupan kita pada hari ini, memberikan kita insya Allah iman pada hari ini, memberikan kita sehat pada hari ini, memberikan kita kesempatan pada pagi ini, memberikan kita kekuatan pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah sudah sampaikan kita di rumahnya untuk kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima dan diberikan pahala yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, barang siapa yang dapat hadir ya karena Allah, di rumah Allah di subuh yang berbahagia ini, niat untuk sholat subuh, juga kita bisa melaksanakan sholat sunat sebelumnya, insya Allah ya. Sholat sunat sebelumnya Allah berikan ganjaran, pahala, kebaikan lebih baik daripada bumi dan seluruh isinya. Dan barang siapa juga dapat salat subuh berjamaah karena Allah, insya Allah Allah berikan pahala ya, kebaikannya seolah-olah kita sudah salat sunat nafil ya, salat sunat satu malam suntuk. Oleh karena itu, kehadiran kita di sholat subuh, senantiasa kita niat untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan insya Allah akan Allah berikan pahala yang terbaik buat kita. Amin. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebentar lagi mungkin kita juga akan memperingati bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penuh disakiti, diejek, ya, dihina, dilukai, dikucilkan, ya, diisolasi dan sebagainya. Sangat sakit rasanya kalau kita bayangkan itu. Tapi buahnya dari perjuangan yang luar biasa itu, dari pengakuan pertama sekali hanya sekitar 3 orang atau 4 orang, tapi sekarang alhamdulillah penduduk bumi ini mungkin ya 1/5 atau 1/6 adalah penganut agama Islam atau sebagai muslim. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita pantas pada pagi ini terus mensyukuri nikmat, khususnya nikmat iman. Karena iman ini tidak akan kita peroleh kalau kita tidak berjuang
tidak sungguh-sungguh, barulah Allah berikan kita menjadi orang beriman. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ada masyarakat yang baru masuk Islam lalu mengatakan sudah beriman ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan belum. Karena kita beriman ini akan senantiasa diuji oleh Allah SWT. Kalau kita lihat ujiannya pada masa sahabat, saya kira sangat luar biasa. Bagaimana seorang sahabat Abu Bakar dari seorang yang kaya raya menjadi miskin, dan sampai pada kembalinya kehadiran Allah SWT, untuk kain kafan pun beliau seadanya. Demikian juga kita lihat Khadijah, bagaimana di dalam perjuangan menegakkan agama Allah ini, dari seorang yang terpandang kedudukan yang tinggi, orang kaya, sampai tidak punya apa-apa. Jadi perjuangannya memang kuat. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan kita sudah dijadikan sebagai orang yang beriman. Marilah kita terus jaga iman ini, kita perbaharui iman ini, sehingga iman kita ini insya Allah akan menjadi lebih baik. Walaupun ujian-ujian kepada kita mungkin jauh dibanding dengan ujian-ujian para sahabat. Dan ini juga pantas kita mensyukuri. Kita tinggal di Aceh dalam keadaan suasana orang beragama Islam. Kita melaksanakan ajaran Islam dengan baik di sini. Insya Allah tidak ada gangguan. Tapi bayangkan kalau itu kejadiannya kita berada di Cina mungkin, etnis-etnis tertentu yang sulit sekali untuk bisa melaksanakan agama Islam. Bayangkan kalau kita tinggal di Myanmar, melaksanakan ajaran Islam, maka ini juga akan mengalami banyak masalah. Maka kita bersyukur sekali Allah tempatkan kita di Aceh untuk terus kita mensyukuri nikmat dengan melaksanakan ajaran agama ini dengan baik. Bapak dan sekalian, mungkin membayangkan untuk sholat saja nyaman seperti di Aceh. Ini kalau kita berada di luar negeri baru kita ketahui bahwa untuk sholat saja susah. Tempatnya tidak ada. Mau sholat sembarangan dilihat orang ini ada apa. Nah ini mungkin baru kita bisa menghayati apabila kita pernah pergi ke negara-negara yang non-muslim. Itu betapa sulit untuk perjuangan bisa mendapatkan sholat. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, syukur kita kepada Allah tidaklah boleh kita kurangi. Kita bersyukur karena memang kita mendapatkan nikmat iman, bersyukur karena kita masih sehat, bersyukur karena kita punya waktu, bersyukur karena kita kuat. Ini adalah merupakan hal-hal yang sangat perlu, karena selama ini kita dapatkan secara mungkin gratis, tidak ada perjuangan apa-apa, kita sudah memperoleh itu. Memang sesuatu yang kita peroleh tanpa perjuangan terasa mudah-mudah saja. Baru kita rasakan bahwa itu penting apabila Allah ambil nikmatnya. Misalnya ini mata kita alhamdulillah terang benderang. Allah ambil sedikit baru teringat betapa indahnya kalau mata kita bisa melihat. Betapa indahnya bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau kita mungkin sudah sakit pinggang, sakit kaki, tidak sampai bisa datang ke masjid, baru kita teringat bahwa bisa berjalan sampai masjid itu nikmat yang luar biasa. Nah ini mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita pergunakan
mumpung kita sehat, mumpung kita punya waktu, mumpung kita masih hidup, gunakanlah ya kesempatan yang baik ini untuk menambah pundi-pundi amal kita kepada Allah SWT. Mungkin kita sudah sangat baik pada hari ini, bisa salat berjamaah, bisa melaksanakan, mungkin tadi pagi sudah kita sedekah, ya, kita silaturahim, ya, sudah bisa kita laksanakan. Nah, mari pada kesempatan ini kita tingkatkan apa yang sudah ada pada kita ini, ya, untuk kita lebih berkualitas lagi. Mungkin kalau sholat kita selama ini bacaannya sudah betul, mari kita cek, ya, bacaan ini apakah sudah sesuai dengan kaedah-kaedah bacaan yang benar, sehingga kualitas bacaan kita betul-betul sebagaimana tuntunan Rasulullah SWT. Demikian juga apakah kita membaca di dalam sholat kita, di dalam ibadah-ibadah kita yang pada umumnya dengan bahasa Arab, apakah sudah kita mengerti maknanya? Mari kita pahami, menghayati sholat dengan punya makna-makna yang tertentu yang sudah diatur, tentu lebih baik daripada kita hanya membaca, ya, mungkin bacaan-bacaan tapi kita tidak menghayati. Nah, sehingga khusyuk dalam sholat yang merupakan suatu nikmat Allah yang luar biasa bisa kita peroleh. Nah, mari kita tingkatkan, mungkin bacaannya kita perbaiki, maknanya kita hayati, sehingga kedekatan, ya, kita dengan Allah SWT sebagai hambanya, ya, kita mempersembahkan diri melalui sholat, itu terasa betul-betul dekat dengan Allah. Allah lihat kita sholat dan kita rasakan Allah bisa melihat. Nah, ini kualitas-kualitas di dalam kita melaksanakan agama ini, insya Allah bisa kita perbaiki. Bapak dan ibu-ibu sekalian sidang jamaah subuh yang berbahagia, syukur ini banyak macam, ya. Ada orang syukur dengan hati, katakan dengan syukur bil qalbi. Jadi Allah dapatkan sesuatu kebaikan lalu dia mengucapkan alhamdulillah, tidak ada dengan lisan tapi di hati. Dia memperoleh keindahan apa, dia mensyukuri apa yang dia lihat, ya. Dia mendapatkan sesuatu apapun dia mensyukuri. Nah, pernah kejadian ini mungkin agak susah kita membayangkan. Ada kawan saya, jadi kebetulan anaknya sakit, istrinya juga sakit. Walaupun saya mengatakan, Pak Batiar, alhamdulillah sekali, Allah sayang betul sama saya. Anak saya sakit di rumah sakit sana, istri saya juga sakit. Ini insya Allah Allah akan ampunkan dosa saya. Nah, ini berat syukur seperti ini, ya. Menghadapi musibah juga bersyukur, karena pandangannya bahwa apa yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah kebaikan. Apakah itu baik yang kita rasakan menurut pandangan kita sebagai manusia, ataupun itu tidak baik menurut pandangan kita. Tapi sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah SWT itu baik. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian merupakan tingkat yang paling baik di dalam kualitas kesyukuran kita, ya. Dan ini merupakan sikap optimisme. Di dalam psikologi ini merupakan energi positif yang perlu kita kembangkan. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu baik. Apakah kita rasakan sebagai kesenangan, itu juga baik, atau kita rasakan sebagai sesuatu cobaan, itu juga baik. Karena dengan Allah coba, kita akan memulai sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ini perlu perjuangan Bapak dan Ibu. Lebih-lebih ini memperingati momentum hijrah, ya. Mari kita mulai berhijrah. Mungkin ada perbuatan kita yang belum layak, belum pantas, ya, yang masih kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi ketahuilah Allah SWT tahu, maka perbaiki, ya, hati kita, niat kita, pikiran kita, perbuatan kita, mari kita perbaiki.
Mungkin kita orang-orang yang sudah biasa berbicara dengan segala manusia, tapi pastikan setiap ucapan kita mempunyai hikmah, ya, yang mendatangkan kebaikan, yang bisa menyebabkan orang semakin takut dan bertakwa kepada Allah SWT. Mari hadirkan kalimat-kalimat yang kita keluarkan tidak mengandung lagha, sia-sia, tapi kualitasnya bisa menghadirkan bergetarnya hati orang untuk selalu taat kepada Allah. Nah, ini dari bicara kita mungkin kita bisa perbaiki. Momentum yang kita punyai, apakah sambil duduk, sambil berjalan, sambil sendiri, sambil dengan teman, semua kita pastikan ucapan kita adalah ucapan yang mempunyai kebaikan, yang mempunyai hikmah, yang mempunyai dimensi keagamaan, yang mempunyai makna kebaikan dalam kualitas iman kepada Allah SWT. Demikian juga ini merupakan syukur bil lisan, ya. Ucapan kita, perbuatan kita, kata-kata kita akan menghadirkan kebaikan. Ya, itu bentuk daripada syukur bil lisan. Dan syukur yang paling baik adalah dengan perbuatan, ya, bil amal. Ya, ini merupakan satu syukur yang paling luar biasa. Dan puncak daripada syukur dengan amal ini adalah dengan solat. Nah, barang siapa yang bisa solat dengan baik, dengan khusyuk, insya Allah Allah berikan pahala yang terbaik. Itu adalah merupakan syukur dengan perbuatan, dan syukur yang paling baik adalah dengan solat. Mari adapun keadaan kita dapat solat 2 rakaat. Mungkin kalau kita ambil pada hikmah kejadian-kejadian di masa Nabi, termasuk musibah meninggal saudara, istri dan sebagainya, sebelum kita datang ke tempat yang kita tuju, maka solat dulu 2 rakaat. Nah, ini anjuran menurut sunnah. Kita dengar musibah, kita solat. Kita dengar yang baik, solat. Nah, jadi sujud untuk solat dalam keadaan apapun, ya, itu sangat bagus. Oleh karena itu, mari bapak-bapak dan ibu sekalian juga kita perbaiki. Kita mendengar sesuatu yang baik, kita solat dulu, berterima kasih kepada Allah sebagai bentuk syukur. Kita terima satu musibah, kita juga solat dulu sebagai bentuk syukur bahwa itu baik. Jadi ini husnul hudon, ya, dalam bahasa psikologi disebut dengan positive thinking. Apapun yang kita pikirkan itu merupakan kebaikan, insya Allah Allah akan datangkan kebaikan. Bukankah ada hadis qudsi yang mengatakan barang siapa, ya, berpikir mengenai Allah ataupun mengharap mengenai Allah atau memikirkan tentang apa yang Allah berikan kepada dia, niscaya kita akan memperoleh seperti itu. Dapat satu kejadian misalnya, apakah sesuatu keadaan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi kita berpikir dari segi positif, ini baik, ini apa yang terjadi pasti baik kepada kita, insya Allah akhirnya akan baik. Demikian juga keadaan yang mungkin menyenangkan, kita pikir ini baik sebagai bahagian daripada Allah berikan kebaikan kepada kita, maka pemikiran kita itu akan mendorong kita berbuat menjadi baik. Bapak dan ibu sekalian, berpikir positif ini sangat penting, ya. Ada satu mungkin cerita yang sudah banyak beredar di WhatsApp group, bagaimana cerita seorang seekor tikus mau membunuh singa, ya. Singa berpikir ini tikus ini akan membunuh saya. Dia bisikan, ya singa, kamu tokoh ataupun bisa memberi perlindungan kepada saya di lingkungan kehidupan ini, bisa. Tapi saya ada satu permintaan untuk perlindungan. Apa itu? Bisikan, saya akan membunuhmu dalam 1 bulan. Jadi si singa karena sudah menyatakan siap melindungi, maka mulai hari itu sampai 1 bulan dia berpikiran terus, ini tikus ini akan membunuh saya. Bagaimana cara dia membunuh? Apa malam hari atau siang hari? Akhirnya tidur pun singa tidak nyenyak. Besoknya malah nggak bisa tidur, dan seterusnya berpikiran terus tentang bagaimana tikus ini akan membunuh dia. Padahal tikus tidak ada apa-apa, dia jalan-jalan, ya, mungkin bicara-bicara sama sesama tikus dan sebagainya.
Ya, tepat umur menjelang 1 bulan singa mati. Kenapa? Karena sudah kurus kering, tidak makan, tidak minum, berpikiran terus menerus. Ini adalah menyebabkan singa itu mati tanpa sedikit pun ya diganggu oleh tikus. Hanya bisikan itu. Bapak dan Ibu sekalian, ini pelajaran penting. Ya, kita berpikir negatif, berpikir dengan was-was, berpikir dengan kesusahan hati, itu akan menyebabkan pelan-pelan, maka kehidupan kita menjadi susah. Ya, kalau istilah sekarang imun dari tubuh kita menurun, maka itu akan memudahkan datang penyakit, ya, serangan bermacam-macam penyakit karena kita sudah imunnya turun. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, lawan daripada keadaan berpikir negatif itu adalah berpikir positif. Ya, apa yang paling penting kita pikirkan secara positif? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita pengusaha? Maka syukurilah kita sebagai pengusaha. Apakah kita sebagai petani? Syukurilah kita sebagai petani. Apakah kita sebagai pegawai negeri? Syukurilah. Banyak-banyaklah bersyukur dengan pegawai negerinya. Apakah kita sebagai seorang yang mungkin bekerja di perusahaan? Syukurilah tentang pekerjaan. Dan ini adalah merupakan penanaman berpikir positif, dan insya Allah imun kita meningkat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini sudah hampir 30 menit rupanya bicara sebentar, ya. Mari pada momentum yang sangat berbahagia ini, kita sebentar lagi mungkin nanti malam memperingati tahun baru Islam, hijrah. Marilah kita melakukan hijrah kehidupan kita dari keadaan hari ini, ya, untuk menjadi hari besok yang lebih baik. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang terus memberikan manfaat dirinya kepada orang lain. Dan sebagai manusia kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin, ya, dan besok insya Allah harus lebih baik dari ini. Mari kita catat amal-amal kita hari ini apa yang sudah kita lakukan. Mari besok kita perbaiki menjadi lebih baik. Kalau hari ini kita sudah bersedekah mungkin satu hari 5.000 rupiah, besok kita tingkatkan jadi 6.000, lusa atau seterusnya menjadi lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Demikian juga amal-amal kita, bagaimana kita sholat, apakah sudah sholatnya, sholat wajib sudah betul, sudah tepat waktu, berjamaah. Nah, kalau sudah, mari kita tambahkan dengan sunat-sunat rawatibnya, apakah sudah betul? Ya, kalau belum maka tepatkan, perbaiki. Ya, kemudian ibadah lain, silaturahim, bagaimana satu hari berapa orang ada kita ketemu? Kita bicara tentang apa? Bicara tentang umum-umum. Nah, hari ini kita perbaiki, kita singgung agama sedikit. Mungkin hari ini kita bicara masalah syariat atau apapun yang mau kita bicara. Jadi setiap hari ada perbaikan kualitas. Secara terus-menerus kita perbaiki, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan inilah di dalam satu prinsip manajemen, bahwa kualitas manusia itu sangat ditentukan pada kemampuan kita untuk memperbaiki diri terus-menerus. Nah, bahasa Inggrisnya disebut dengan continuous improvement. Ya, apa yang hari ini kita rasakan sudah kita dapat pada tingkat tertentu, niatlah, ya, pastikan besok lebih baik. Jadi terus lebih baik, insya Allah satu saat kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Saya kira kita sama-sama berniat, ya, untuk memperbaiki iman, memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki kualitas muamalah, memperbaiki kualitas muasyarah, memperbaiki upaya menolong orang, memberi sesuatu yang terbaik dari kita. Mudah-mudahan Allah SWT ridho pada kita dan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan terus kita berpikir positif, terus memperbaiki diri, terus menjemput masa depan menjadi lebih berkualitas dari sekarang ini. Insya Allah Allah ridho dan kita akan
berjuang terus untuk memperoleh ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.